Pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa semakin penasaran ya, kemudian seperti apa perjalanan Kak Fahri bisa sampai ke Turki, yang mana tadi sempat diceritakan bahwa Kak Fahri pun mulai agak galau antara Madinah atau Turki. Karena kalau dari fasilitas, kemudian juga seperti apa kondisi universitas, bahkan sampai asramanya, semuanya benar-benar dirasakan oleh Kak Fahri ini sangat bagus begitu ya, benar-benar di atas harapan yang Kak Fahri pernah bayangkan begitu, sehingga itulah yang kemudian juga membuat galau. Tapi ada yang menarik ketika selesai melakukan tes akhirnya begitu, memanfaatkan peluang yang ada, temannya justru berkata bahwa ketika kita memang benar-benar ingin kuliah di Madinah, yang harus kita utamakan adalah berpasrah, berserah diri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah pesan yang memang harus senantiasa ada dalam diri kita, pemirsa. Karena kita tahu setiap kejadian di dunia ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendaknya, dan itulah yang diingatkan kepada Kak Fahri. Tapi kemudian masih penasaran ya, apa keputusan dari Universitas di Madinah terhadap nilai ujian kamu? Bagaimana Kak Fahri? Silahkan. Nah, jadi saya waktu lagi selesai umrah itu pulang dari Arab Saudi, saya pulang ke Indonesia. Saya kan masih melanjutkan pengabdian saya di Gontor 3 di Kediri. Ya. Nah, saya di Gontor 3 di Kediri itu kan kalau misalnya kita pengabdian itu udah sambil kuliah kalau di sana itu. Kuliahnya di Unida Gontor. Ya. Nah, jadi saya waktu lagi semasa kuliah di Unida Gontor juga udah kepikiran, saya nih nggak akan lanjut di sini, nggak akan lanjut kuliah di sini. Udah ada pegangan misalnya mikirnya, saya tuh pengen ke Madinah, benar-benar jadi pengen ke Madinah, yang sebelumnya pengennya banget ke Turki, jadi pengen banget ke Madinah. Oke. Nah, waktu lagi di akhir pengabdian, waktu kemarin itu sekitar bulan Maret akhirnya COVID masuk Indonesia. Betul. Nah, dari situlah, misalnya saya itu jadi banyak pikiran waktu itu. Saya ini pengen lanjut kemana ini. Sebelumnya niat saya itu setelah dari pengabdian itu sambil nunggu di Madinah itu, saya pengennya itu ngambil di Pondok Tahfidz. Ya. Pengen ngambil tahfidz dulu selama sambil nungguin apa hasil dari Madinah itu. Ya. Nah, akhirnya waktu lagi COVID ini, lagi akhir-akhir pengabdian itu datangnya COVID. Nah, jadi orang-orang itu pada daftar ke kampus-kampus yang ada. Nah, waktu itu saya pengen mikir gimana kalau misalnya saya ambil kampus lain dulu, sambil nunggu misalnya keputusan di Madinah itu saya keterima atau enggak. Nah, pertama saya itu mau daftar di Qatar waktu itu, di Qatar University. Tapi waktu saya selesai pengabdian, nah waktu itu karena di pondok itu lagi ada COVID, masuk keluar pondok itu dibatasi. Nah, akhirnya waktu itu ijazah saya itu belum dibagikan dari pihak pondok. Nah, waktu lagi saya mau daftar itu, ternyata di akhir waktu pendaftaran itu udah ditutup dulu. Nah, saya dalam waktu itu posisi belum megang ijazah. Baik. Nah, habis itu saya juga mau daftar di Al-Qasimiyah di Dubai, Sharjah. Nah, habis itu sama aja juga waktu itu saya. Intinya belum megang ijazah juga. Nah, waktu sehingga itu kamu nggak bisa kemana-mana sebenarnya gitu ya. Oke. Lalu? Iya. Akhirnya ya udah, habis itu saya mikirnya saya mikir masuk pondok tahfidz dulu aja. Saya mikir nyari pondok tahfidz untuk bareng-bareng teman saya, misalnya yang mau ke Madinah juga, jadi janjian gitu. Janjian kita tahfidz bareng. Nah, waktu itu akhirnya setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal akhirnya kita bisa ngambil ijazah waktu itu. Saya bisa ngambil ijazah ke pondok. Waktu itu udah mulai masuk, diperbolehkan untuk balik ke pondok. Nah, dari situ saya ambil ijazah. Nah, setelah itu saya sebenarnya udah ada misalnya mau masuk pondok ini. Waktu itu dibilangin di sekitar di Kebumen. Waktu itu. Nah, tapi waktu saya mau pulang dari pondok, dari habis ambil ijazah, saya nelpon ayah saya. Katanya gimana mau jadi di ini mondok tahfidz di Kebumen itu. Habis itu kata ayah saya, kalau mau ini aja yang di dekat rumah aja. Rumah saya kan di daerah Sukabumi, di kota Sukabumi. Nah, habis itu kata ayah saya, ya di situ aja, di situ ada teman ayah juga.
yang pimpinan pondoknya teman ayah saya juga. Nah, akhirnya saya mikirnya, ya udah yang Kebumen saya cancel. Yang Kebumen saya cancel. Akhirnya saya mau masuk yang di pondok yang Sukabumi itu, yang ada di Sukabumi, Pondok Atibian. Baik. Nah, akhirnya itu saya langsung pulang ke rumah. Nah, habis itu saya waktu itu mau masuk ke Pondok Atibian itu, ternyata pondoknya itu sementara masih tutup karena masih waktu-waktu COVID, waktu lagi masa-masa PSBB, pondoknya belum dibuka. Akhirnya ya sudah, saya masih nunggu di rumah, nunggu sampai waktu pondoknya itu dibuka. Nah, waktu lagi kayak gitu, orang-orang itu malah orang-orang yang teman saya yang daftar universitas yang di Indonesia itu udah selesai daftar semua, pendaftaran semua, teman-teman saya udah pada daftar, udah pada dapat terima di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Akhirnya saya juga mikir, saya ini mau kemana sih tahun ini itu? Teman-teman saya udah pada dapat kampus, saya belum dapat kampus. Nah, ternyata setelah itu yang pengumuman dari kan teman saya yang ada di Pondok Atibian itu pernah datang ke rumah saya. Habis itu ngomong, "Ri, nanti kalau misalnya kamu masuk ke pondok ini, ntar kamu jadi ustadz ya. Ntar kamu ngambilnya tahosus, bukan jadi santri." Nah, habis itu saya langsung mikir, loh kan saya pertama masuk pondok itu pengen jadi santri, pengen nguasain hafalan. Ini malah saya yang jadi ngajar, kata saya itu. Nah, saya pertama niatnya pengen khusus belajar doang, ngajar gitu. Nah, habis itu saya langsung mikir-mikir lagi, saya mau kemana tahun ini? Pondok tahfidz gak jadi semua. Nah, habis itu akhirnya ada waktu itu saya itu waktu itu pernah masang status WhatsApp sama atau status Instagram, story Instagram waktu itu. Nah, habis itu ada ternyata kakak kelas saya itu yang nge-DM saya, "Ri, kamu posisi lagi di mana?" Soalnya waktu itu saya masang story itu saya lagi main ke Gontor waktu saya ngambil ijazah waktu itu. Nah, habis itu ditanya, "Ri, kamu lagi di Gontor, lagi di pondok?" "Oh enggak Ustadz, Ana lagi di rumah, itu waktu lagi bulan-bulan kemarin saya dari pondok ngambil ijazah." "Oh gitu, saya kira kamu lagi di Gontor, soalnya saya lagi mau ke Gontor." Nah, dia itu mahasiswa di Turki ke kelas saya. Baik. Nah, dia habis itu ngomong, "Ri, kamu itu ini sekarang nggak lanjut pengabdian di Gontor?" "Enggak Ustadz, saya keluar nggak lanjut di Gontor." "Oh, kamu mau nerus kemana?" "Ini saat saya itu lagi nunggu panggilan ke Madinah. Habis itu saya juga mau ngambil pondok tahfidz itu nggak jadi." Nah, itu saya bingung. Iya. Lalu? Nah, habis itu saya itu teman-teman saya yang angkatan saya itu yang dari Gontor itu orang-orang yang daftar ke Turki itu rata-rata udah pada ke Turki semua, udah pada keterima. Kampus-kampus teman-teman saya itu udah pada tutup. Nah, akhirnya saya nanya ke teman saya yang itu, yang kakak kelas itu, "Loh Ustadz, antum pulang ke Turki lagi kapan?" Insya Allah minggu depan saya pulang lagi ke Turki." "Ya kenapa?" Bisa saya langsung ngomong, "Saya insya Allah kayaknya kalau ada rezeki pengen jalan-jalan ke Turki." Sebelumnya kan niatnya pengen kuliah, mikirnya jadi pengen jalan-jalan aja gitu. Nah, habis itu kata saya langsung nanya, "Antum itu di kampus apa?" Saya nanya itu. Habis itu kata kakak kelas saya itu ngomong, "Saya di RCS University." Nah, habis itu saya nanya, "Pendaftaran di RCS itu masih buka atau enggak?" Iya masih buka, baru mau buka malah katanya itu. Nah, dari situ baru saya daftar di RCS University. Nah, saya daftar di RCS University. Habis itu saya mikirnya ya udah coba-coba aja gitu kan. Kalau misalnya keterima ya akhirnya terwujud yang cita-cita lama saya. Tapi nggak terlalu berharap. Saya masih berharapnya itu untuk di Madinah itu. Lalu justru Sampai kamu ada di Turki, saya yakin berarti yang diterima justru yang di Turki gitu. Iya. Sampai Artinya malahan kamu benar-benar pesan kakak kamu yang di Madinah, kakak kelas kamu itu justru kamu pakai ketika kamu sedang tes di Turki.
Kamu Iya, tawakal, kau berserah diri, bagaimana saja gitu. Ketika Allah menakdirkan saya untuk lulus, artinya memang Allah menakdirkan saya untuk ada di sini. Dan itu kamu pakai di Turki tidak dengan banyak harapan, tidak menggunakan nafsu kamu sebagai seorang manusia, tapi kamu benar-benar berserah diri. Kalau memang kamu memiliki rezeki di sini, ya insya Allah kamu akan diterima. Seperti itu, Fahri. iya benar sekali. Dan lalu bagaimana kamu mengetahui ketika Madinah sampai akhirnya sudah ada jawaban kamu diterima atau tidak? Jadi yang di Madinah itu belum ada jawaban sampai sekarang itu. Oke. Sampai saya itu daftar itu di Arab Saudi sampai 4 kampus saya daftar di Saudi. Oke. Di Universitas Islam Madinah, di Imam Mhm. Muhammad bin Saud, di King Mhm. Saud, sama di King Abdul Aziz. Nah, Baik. waktu lagi tanggal 1 Oktober 2020, Mhm. pengumuman yang di Turki keluar. Oke. Nah, habis itu saya langsung bilang ke ayah saya, "Ya, ini saya keterima ini yang di Turki ini Mhm. gimana?" Nah, habis itu kata ayah saya, "Ya udah tunggu dulu itu pengumuman yang di King Saud." Soalnya yang di King Saud itu pengumumannya bulan Desember 2020. Baik. Nah, habis itu yang di Turki itu harus udah di Turki itu tanggal 12 Oktober harus sudah berangkat. Baik. Nah, kalau misalnya saya nunggu yang bulan Desember, saya agak Artinya kamu berangkat tanggal menolak. 12, yang Iya, Turki saya tolak, jadi betul. ke-cancel. Yes. Nah, akhirnya di situ saya dilema lagi, langsung pusing lagi. Ini saya mau ngambil atau enggak? Yes. Nah, Lalu apa yang bikin akhirnya kamu yakin? nah dari situ habis itu saya langsung telepon wali kelas saya dulu yang di Gontor, yang Mhm. alumni di Madinah. Ya. Nah, habis itu saya nelpon, "Sat, ini gimana, Sat? Saya itu kan kemarin udah mau kobalah di Madinah, udah masuk pendaftaran di Madinah, tapi nyampe sekarang kan belum ada panggilan. Nah, habis itu sementara udah keluar yang di Turki. Nah, habis itu saya juga nunggu pendaftaran, nunggu kelulusan yang di King Saud bulan Desember. Nah, habis itu yang wali kelas saya itu langsung ngomong, 'Ri, kalau misalnya menurut saya, kalau menurut Ustadz itu, mending kamu ambil yang sekarang ada bener di depan mata kamu.' Ya. Nah, habis itu soalnya katanya bilang beliau itu, kalau misalnya di King Saud itu kebanyakan orang mahasiswa yang di sana itu kebanyakan orang Arab Saudi langsung, Baik. orang sana langsung yang diterima. Kalau kuota untuk orang Indonesia itu biasanya sedikit. Mhm. Nah, habis itu akhirnya saya langsung ngomong kayak saya, "Ya, kayaknya misalnya saya ngambil yang di Turki dulu aja. Soalnya benar-benar yang udah keterima, nama saya udah benar-benar keluar itu yang ada di Turki." Turki. Ya. Nah, akhirnya tanggal 12 Oktober 2020 akhirnya saya berangkat ke Turki. Oke, nah pemirsa, akhirnya ini menjadi satu keputusan penting begitu ya untuk seorang Fahri. Tapi yang harus kita ingat bahwa hikmah yang diceritakan oleh Fahri adalah ambil dulu yang di depan mata, tapi itu tidak berarti kemudian kita menjadi putus asa. Kita tetap tes semampu kita, apa yang memang ada peluang-peluang tersebut harus kita ambil. Dan yang nggak kalah penting adalah tetap laporan tadi ya, kalau kita dengerin Fahri bercerita, tetap telepon ayah, tetap telepon ibu. Artinya memang selalu mengutamakan ridho dari kedua orang tuanya. Lantas bagaimana kemudian ketika seorang Fahri sudah sampai di Turki? Bagaimana kondisi negara Turki? Pemirsa juga jadi penasaran kan? Untuk itu tetaplah bersama dengan kami.